Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya dalam program Gatekeeper Sore. Pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan mendapat perhatian berbagai pihak, salah satunya dari Climate Change Frontier, CCF Indonesia, sebuah lembaga sosial yang bergerak mengawal perubahan iklim. Selama pandemi COVID-19, lembaga ini konsisten mengawal masyarakat, berbagai kegiatan sosial yang bertujuan mendorong pencegahan corona terus getol dilakukan lembaga ini. Dan saat ini saya telah bersama dengan Mas Baskoro, pendiri CCF Indonesia. Selamat sore Mas Baskoro. Selamat sore Mbak. Iya, kita akan membahas di mana aksi sosial CCF Indonesia. Mungkin sebelum kita berbincang mengenai aksi sosial yang dilakukan CCF, mungkin kita lebih afdol, lebih mengenal dulu apa sih CCF itu. Mungkin Mas Baskoro bisa menjelaskan kepada kami. Jadi CCF itu kepanjangannya Climate Change Frontier. Jadi kita dirikan tahun 2015 waktu itu. Sebenarnya fokus kita tuh ke lingkungan hidup. Jadi pada waktu itu kan lagi ramai isu global terkait perubahan iklim. Jadi kita coba untuk berkontribusi, kemudian kita buat CCF. Nah kemudian cerita sedikit ya. Nah kemudian masuk 2016 kita coba perluas tujuan dari CCF sendiri. Jadi yang awalnya hanya perubahan iklim, kita rubah menjadi perlindungan lingkungan dan ada kemanusiaan di situ yang masuk, seperti itu. Dan Mas Baskoro sebagai pendiri CCF ini, kenapa sih terbesit pemikiran untuk mendirikan CCF yang bergerak dalam lingkungan hidup seperti itu? Jadi itu tadi, jadi kita waktu itu kan lagi ini ya isu global ya, perubahan iklim. Banyak hal waktu itu yang menjadi permasalahan, mulai dari cuaca ekstrim. Kan waktu itu contoh lah, para petani juga nggak bisa menentukan kapan kemarau, kapan penghujan waktu itu, karena sudah berubah semuanya. Kadang-kadang kemarau lebih panjang dan sebaliknya. Nah dari situlah kita mencoba untuk ikut berkontribusi, maksud saya seperti itu. Nah banyak hal sih yang kita lakukan kalau terkait perubahan iklim, mulai dari mengurangi plastik sampai kita punya berseman mandiri di lereng Gunung Arjuna. Di situ kita bekerjasama dengan sebuah lembaga. Jadi intinya kita mencoba untuk ini bukan melakukan perbaikan sih, perlindungan, pelestarian lingkungan hidup seperti itu. Mungkin ada cerita di masa awal berdirinya CCF, mungkin cerita suka duka bisa diceritakan Mas Baskoro. Kalau suka duka banyak sih, untungnya khususnya dari ini ya, dari sebenarnya kalau komunitas kayak kami itu kan sulitnya dari ini finansial. Itu jadi satu permasalahan ya buat kami, karena dari situ kan itu untuk berlangsungnya sebuah campaign, sebuah aksi yang kita lakukan. Jadi di awal memang kita itu dari awal nggak pernah minta bantuan siapapun, termasuk pemerintah sendiri, atau kita open donasi itu kita memang sama sekali nggak pernah. Jadi di tahap awal itu saya coba biaya sendiri di sini. Baru masuk tahun pertama 2016 di ulang tahun yang pertama itu, nah dari situ saya berusaha untuk minta bantuan teman-teman, bukan sebagai donatur tapi untuk mensupport setiap kegiatan kita. Nah itu untuk sedikit meringankan beban kami untuk melakukan dari sisi finansial lah untuk campaign dan segala macam. Kalau terkait duka tuh banyak sekali sih. Soalnya kan kita fokusnya untuk menumbuhkan awareness, kepedulian masyarakat kepada lingkungan. Dan terkadang kalau kita turun, penolakan banyak. Seperti itu. Seperti apa sih Mas penolakan yang tampak di masyarakat, khususnya mungkin dalam pengurangan sampah plastik di awal-awal dirinya CCF ini? Contoh ini tote bag, kita punya tote bag campaign, jadi kita mencoba untuk mengganti tas plastik. Jadi kita buat sendiri tote bag, jadi kita turun, kita melakukan campaign, kita bagi gratis ke masyarakat. Nah, kita kan juga edukasi, kita juga bagi gratis. Selama sekian lama itu terkadang pesan kami itu nggak nyampe. Yang nyampe itu malah, Pak, kapan mau bagi gratis lagi? Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian pada saat kita coba untuk mengurangin sedotan, karena target kita beda. Kalau tote bag itu target kita kan masyarakat umum. Kalau sedotan itu target kita adalah para pelaku usaha, kafe, resto, dan hotel. Alhamdulillah waktu itu 2019 kita mulai Februari sampai Desember itu sekitar 50 para pelaku usaha yang sudah ikut. Nah, permasalahannya adalah nggak semua orang mau untuk tidak menggunakan sedotan. Ya kan? Yang paling banyak itu kita sempat melakukan kayak survei kecil-kecilan. Jadi yang paling banyak apa istilah kata orang Jawa nyerengkal itu umur 40 ke bawah. Begitu nggak dikasih mereka minta.
ya kan? Begitu dijelasin, ya mereka tetap minta seperti itu. Jadi yang lebih mudah untuk dikasih pengertian itu justru yang umur 40 tahun ke atas. Mungkin mereka juga pemikirannya kalau sedotan plastik itu jauh lebih praktis seperti itu ya mungkin. Bagaimana Mas Baskoro bisa mengedukasi masyarakat mengenai hal itu? Makanya kalau sedotan itu kita berpikirnya gini, masyarakat itu atau kita sendiri, kita tuh mulai untuk menggunakan produk plastik saat kita di luar rumah, ya kan? Kalau di dalam rumah jarang sih kita menggunakan. Kalau di dalam rumah kan kita minum ya sudah, nggak pakai sedotan seperti itu. Nah, makanya kalau kita punya 3 sebenarnya kalau ngomong mengurangi plastik, kalau tote bag itu target kita masyarakat umum, kalau sedotan itu target kita para pelaku usaha yang saya sebutin tadi itu. Kemudian kalau botol plastik karena tiketnya terlalu berat levelnya buat kami, jadi target kita tuh para perusahaan yang menggunakan kemasan botol plastik untuk produk mereka. Jadi kita sekedar himbauan saja kalau yang botol plastik, karena ada tingkat kesulitan tersendiri di situ. Nah, kalau yang dari sedotan itu makanya kita tuh ke para pelaku usaha. Contohnya gini, waktu di Malang itu kita sempat melakukan survei kerjasama. Satu kafe itu ada sekitar 750 sedotan yang dibuang ke alam tiap hari. Dalam sehari? Dalam sehari. Iya. Nah, kita hitung saja ada berapa kafe di Malang waktu itu. Nah, logika kami adalah pada saat sebuah kafe sudah tidak menggunakan sedotan lagi, itu berarti sekitar 750 sedotan sudah tidak dibuang ke alam satu harinya. Tinggal kita kalikan berapa. Makanya target kita adalah para pelaku usaha, biar mudah buat kita untuk kontrol. Masuk kita situ. Kalau masyarakat umum sulit kita untuk kontrol. Sejauh ini sudah ada berapa pelaku usaha tadi? Sekitar 50. 50. Nah, sebenarnya itu bertambah sih, hanya kena pandemi kita nggak bisa apa-apa. Ya, karena terbatasnya kegiatan selama masa pandemi seperti pandemi. itu. Benar. Baik, jika kita berbicara CCF ini, pusat dari CCF ini berada di kota mana? Di Malang. Di Malang. Karena memang berdirinya dari situ. Dan untuk wilayah-wilayah lainnya mungkin ada apa? CCF. Kalau di Indonesia sendiri, memang pusatnya kita ada di Malang. Tapi aksi sama campaign kami itu nggak terbatas kota. Misal di Surabaya, kita bisa ke situ dan segala macam. Andai kata terlalu jauh, kita biasanya kontak teman yang ada di situ untuk mewakili kami untuk melakukan aksi di sana. Nah, dan juga ada di luar juga. Kita berapa kali di Thailand, di Malaysia, di Hong Kong, di Singapura, malah yang terakhir itu kita coba tote bag campaign, kita bagi tote bag gratis di Singapura. Kemudian setelah itu kita kampanye selamatkan hutan itu di Malaysia. Seperti itu. Baik, jadi CCF ini pusatnya di Malang, namun untuk aksi sosialnya tidak hanya di Malang saja, bisa tidak terbatas ke wilayah lain seperti itu. Kalau sosial kita sampai kemana-mana. Dalam arti kemana-mana itu nggak hanya khusus di Malang atau di Indonesia, kita juga pernah membantu yayasan yatim di Thailand atau di Malaysia juga. Kita turun untuk dari sisi kemanusiaan. Siapa saja sih di balik CCF ini, Mas Baskoro? Kalau di CCF itu ada 7 orang, ada saya. Kalau di Bondowoso itu ada 4, termasuk saya. Kemudian di Malang itu ada 1 orang. Ini yang khusus terkait relationship maksud saya. Jadi siapapun yang kerjasama dengan CCF. Kemudian ada 1 lagi di Surabaya. Nah, yang di Surabaya ini seperti ambasador. Jadi kalau ada event kita yang di luar negeri, biasanya dia yang berangkat seperti itu. Baik, jadi dari 7 anggota ini sudah banyak sekali aksi sosialnya. CCF ini tidak merekrut keanggotaan baru misalnya seperti itu, Mas Baskoro? Kalau untuk saat ini belum. Karena memang ingin di-handle sendiri dulu seperti itu? Karena kami berpikir dengan 7 orang kami masih bisa, walaupun memang terkadang ribet buat kita karena hanya 7 orang, dan andai kata itu ada contoh di Surabaya atau malah jauh di Jakarta misalnya kan, kita tinggal itu kita siasati dengan kita mengontak teman yang ada di situ. Jadi selama masih walaupun ribet ya, tapi selama masih bisa kita handle, ya mungkin untuk saat sekarang baru 7 orang. Baik, jika kita berbicara mengenai pendanaan dari CCF ini sendiri, Mas Baskoro, dari 7 orang itu sudah bisa melakukan aksi sosial yang banyak sekali, tidak hanya di Malang maupun di hampir dikatakan seluruh Indonesia sudah terjangkau. Untuk pendanaan sendiri, bisa diceritakan dari mana, Mas? Kalau pendanaan ya itu tadi, kalau dari tahun 2015 sampai 16 itu saya sendiri, kemudian masuk 2016 saya mencoba untuk bicara dengan beberapa teman, dan alhamdulillah mereka mau ya kan. Karena saya berpikir gini, saya ngomong ke mereka, mau dukung nggak?
dukung apa CCF ini buktinya kita sudah 1 tahun gitu. Nah, itu. Dan alhamdulillah mereka mau. Nah, yang berat buat kami itu pas COVID. Iya. Kenapa ini? Jadi kan pemerintah itu tanggal 14 atau 15 ya Maret 2020 tahun kemarin Pak Jokowi udah nyampein stay at home, social distancing toh. Nah waktu itu, 1 hari berselang itu tanggal 16 Maret kita sudah turun. Mulai dari Maret, April, Mei itu pada saat kita minta bantuan ke teman sampai ya itu mereka masih ada uang. Tapi lewat itu mereka sudah mungkin tabungannya sudah nggak ada. Jadi pada saat itu malah kita tuh sempat jual barang waktu itu. Saya dengan beberapa teman di tim itu hanya sekedar untuk kita membantu orang lain. Karena memang teman-teman kita juga kesulitan dari sisi keuangan juga. Kalau di awal-awal mungkin mereka masih punya uang ya. Bulan Maret mereka masih ada, Maret, April, Mei itu sudah ada. Begitu masuk Juni ya mungkin mereka udah kesulitan mungkin seperti itu. Kenapa tidak open donasi Mas Baskoro? Atau mungkin ada relawan sebenarnya yang ingin ikut bergabung dalam aksi sosial dari CCF ini? Kita tuh memang dari awal nggak pernah open donasi, memang kita dari awal. Jadi CCF itu kita tuh ingin mandiri memang. Walaupun ada keinginan untuk seperti itu sempat terjadi sih pada saat bulan April 2020 kita punya gerakan 100.000. Jadi gerakan 100.000 itu gini, waktu itu kan banyak para penjual kecil di alun-alun Bondowoso sudah, itu kan tidak boleh jualan sudah. Iya. Nah waktu itu digaungkan jualan online. Hanya permasalahannya nggak semua orang bisa, ya kan? Nggak semua orang punya cukup ilmu untuk melakukan itu. Apalagi pedagang pinggir jalan, mereka kan nggak tahu lah ya cara yang benar maksud saya. Jadi mereka lakukan tuh hanya sekedar difoto, kasih harga, kemudian diupload di sosial media kayak Facebook misalnya. Itu kan tidak cukup seperti itu kalau online ya. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba untuk ngubungin teman-teman waktu itu. Saya ngumpulin uang 100.000. Nah, itu memang judulnya gerakan 100.000. Jadi saya minta tolong bantu kami mau bantu para pedagang pinggir jalan 100.000 nggak masalah, minimal. Tapi alhamdulillah malah lebih dari itu banyak yang masuk waktu itu kan. Nah, akhirnya kita salurkan ke sekian banyak para pedagang kecil. Tujuannya yang satu, agar mereka survive di tengah pandemi. Hanya memang nggak semuanya sesuai harapan. Ada beberapa sih begitu kita kasih bantuan ya mereka malah nggak jualan ya. Entah, tapi dalam tanda kutip kita memahami keadaan waktu itu mungkin untuk kebutuhan sehari-hari. Nah itu terakhir dalam arti saya minta bantuan teman waktu itu untuk membantu. Nah lewat itu kita sudah nggak bisa apa-apa. Dalam arti teman-teman saya juga nggak bisa juga gitu ya karena pandemi itu sih. Baik, masih berbicara mengenai latar belakang dari CCF. CCF ini tidak hanya di Indonesia, melainkan di luar negeri. Memiliki fungsi dan tugas yang berbeda nggak sih Mas Baskoro, CCF Indonesia maupun yang di luar negeri ini sendiri? Iya, jadi kalau ngomong pusat campaign aksi itu memang saya buat di Indonesia. Iya. Sedangkan yang ada di luar itu fungsinya mereka hanya sekedar menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Jadi dalam bentuk apapun di situ nanti dibawa ke Indonesia dalam bentuk campaign dan aksi itu tadi. Jadi memang pusatnya di sini. Walaupun di luar itu terkadang mereka juga melakukan sendiri. Tapi itu bisa dihitung lah ya, mungkin 1 tahun 3 atau 4 kali mereka melakukan itu, mereka turun melakukan aksi entah dari sisi lingkungan hidup atau dari sisi kemanusiaan. Tapi yang paling banyak kemanusiaan di situ. Iya, baik. Jadi di awal-awal sebelum kita ada pandemi COVID-19, memang aksinya lebih difokuskan ke lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ya, seperti pemberian tote bag, terus sedotan plastik dan juga pengurangan dari botol. Botol plastik. Iya. Namun saat ini di tengah-tengah pandemi, kegiatan dan aksi sosial apa saja yang telah dilakukan oleh CCF ini, Mas Baskoro? Kalau pas pada saat pandemi itu kita mulai turun 16 Maret 2020 sampai hari ini. Jadi di awal itu pandemi ini kan hal yang ini ya datang tiba-tiba ya. Dan kalau kita ngomong virus COVID-19 kan ini hal yang baru juga. Iya. Ya, jadi pada waktu itu saya lihat di media sosial itu kan banyak misunderstanding atau miskomunikasi atau apalah terkait ini. Saya pun paham karena ini hal yang baru. Jadi awal yang kita lakukan adalah sosialisasi waktu itu. Itu 16 Maret. Kita turun di selama hampir 2 atau 3 minggu kita turun di Bondowoso sama di Malang. Jadi kita edukasi masyarakat. Jadi kalau ngomong masker
cuci tangan, jangan panik, kita sudah lakukan sejak 16 Maret waktu itu. Iya. Nah, waktu itu sebenarnya kita mau bagi masker, hanya Iya. masker bulan Maret itu sudah nggak ada. Betul. Ya, walaupun ada itu pun mahal. Ya, dan harus satuan, nggak bisa satu box, itu nggak bisa. Akhirnya kita ganti dengan sabun antiseptik waktu itu, kita bagi gratis. Itu berhenti pas pada saat pemerintah daerah sudah mulai turun. Pemerintah daerah turun, saya ngomong sama tim, udah ini selesai sosialisasi, kita ganti dengan penyemprotan disinfektan. Nah, penyemprotan disinfektan ini target kita rumah warga. Iya. Waktu itu sekitar 2000-an rumah warga yang kita support waktu itu. Nah, begitu ini selesai, itu beruntun sih. Begitu ini selesai, kita ada gerakan 100.000 itu tadi. Terus kita ada yang namanya pos bantuan swadaya. Jadi pos bantuan swadaya itu kita punya 2 pos waktu itu di Bondowoso. Jadi kita memberikan kayak BLT. Iya. Jadi kita berikan ke masyarakat itu 1 bulan 2 kali. Jadi kita turun, kita temuin ketua RT, kita minta data list masyarakat yang nggak mampu di situ. Begitu kita diberikan itu, bukannya kita nggak percaya, tapi kita cek ulang, kita dicek ulang, biar nggak salah sasaran maksudnya. Begitu sudah ada, kita batasi sampai 10-20 kakak, ya keluarga, kepala keluarga. Nah, begitu itu selesai, maka kita mulai untuk memberikan bantuan 1 bulan 2 kali. Nah, itu. Kemudian ada juga aksi masyarakat menuju sehat. Nah, ini yang sempat ramai sih waktu itu. Jadi intinya adalah edukasi 3M. Iya. Kita kerjasama dengan Kodim 0822 Bondowoso sampai kita keliling 14 kota di Jawa Timur. Awalnya rencananya itu kita dari Jakarta sebenarnya. Jadi saya telepon Satgas di Jakarta, jangan masuk Jakarta dulu. Iya. Nah, akhirnya rencana kami itu sebenarnya kita awali dari kantor Satgas COVID-19 di Jakarta, kemudian kita jalan terus sampai ke Jawa Timur. Kita berhenti di setiap kota. Itu rencana awal. Hanya oleh Satgas jangan masuk Jakarta dulu, akhirnya kita milih 14 kota di Jawa Timur. Di mana saja itu, Mas? Awal kita start dari Situbondo. Nah, dari Situbondo kemudian ke Pasuruan. Jadi jalan sepanjang dari Situbondo ke Malang. Iya. Nah, begitu sampai di Malang kita akhiri di BPBD Malang. Kita coba menyampaikan ke mereka apa yang kita lakukan. Nah, keesokan harinya kita lanjut mulai dari Malang sampai finish terakhir di Surabaya. Jadi ada Kediri, Jombang kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kurang lebih 14 kota. Baik, jadi selama masa pandemi COVID-19 ini sudah banyak aksi sosial yang telah dilakukan oleh CCF dan mungkin kedepannya sudah ada ide untuk melakukan aksi sosial yang masih belum tersentuh seperti apa, Mas? Kalau yang saya coba runut dari awal 2021 dulu ya. Jadi pas masuk tahun 2021 itu meneruskan apa yang kita lakukan bulan April 2020 membantu pedagang kecil itu tadi ya kan. Nah, akhirnya kita coba buat gerakan ekonomi waktu itu. Iya. Nah, gerakan ekonomi CCM itu salah satunya adalah gerakan 1000 usaha mandiri. Jadi soalnya gini, masyarakat itu kita kan turun hampir tiap hari. Jadi pada saat kita nanya, misal masyarakat dikasih 2 pilihan, sumber penghasilan atau bantuan sosial, mereka lebih banyak milih sumber penghasilan. Iya, betul. Kalau bantuan sosial berapa lama sih? Dikasih sekarang ya mungkin beberapa minggu. Beberapa hari sudah habis seperti itu. Malah ada kejadian dikasih 300.000, sekarang dikasih sekarang juga habis tuh bayar hutang dan segala macam. Nah, dari sana akhirnya kita coba gerakan 1000 usaha mandiri CCF. Kita buat usaha. Jadi kita jadi kita beliin rombong, kita belikan peralatan usahanya, kita kasih modal, kemudian kita berikan. Jadi ini 100% jadi milik masyarakat. Iya. Nah, sampai kemarin itu sekitar 11 usaha yang sudah kita buat. Apa saja dari ke-11 usaha itu, Mas Baskoro? Ada yang warung kayak angkringan itu ya, jadi dia jual kopi segala macam. Terus ada juga Minokol itu di daerah Tangsel. Terus ada juga warung Barokah sosis Naila itu di Botolinggo. Sekarang dia nambah jualan bakso juga. Terus ada yang terakhir itu warung Barokah itu. Awalnya itu hanya kopi gorengan, sekarang sudah ada nasi pecel, lalapan dan segala macam. Ya alhamdulillah lah. Jadi ternyata mereka berkembang lah ya seperti itu. Memang harapan kami adalah usaha mereka tambah besar, minimal membuka lapangan pekerjaan. Baik.
Tapi nggak semuanya, Mbak. Dalam arti nggak semuanya berhasil. Iya. Ada sih beberapa yang kita kasih jualan 1-2 kali setelah itu hilang. Mungkin ada kendala itu Mas Baskoro. Kami kurang tahu. Hanya pas pada saat kita kan ada lakukan pendampingan. Jadi nggak kemudian kita tinggal, enggak. Kita lakukan pendampingan dalam arti kita pantau. Kemudian apa yang jadi permasalahan, ya kan, sehingga kan kita bisa bantu mereka, tetap bisa dibantu, ya kan. Nah, pada saat sehari, 2 hari, 3 hari jualan setelah itu hilang, ya akhirnya juga tim ke situ. Nah, alasannya macam-macam. Saya ngomong ya udahlah, kita nggak bisa maksa orang untuk jualan. Yang penting kita udah bantu, ya walaupun yang berhasil juga lebih tinggi persentasenya lah daripada yang enggak seperti itu. Jika kita berbicara mengenai usaha bagi masyarakat, dalam melakukan pendampingan dan juga pelatihan, apakah CCF ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti itu, Mas? Kita pernah di awal itu kita kayak ini ya, kopi bareng lah istilah kami waktu itu. Jadi semua usaha yang kita bentuk kita kumpulin jadi satu. Kita undang Discovery Index sama dari pihak perbankan. Jadi kita sharing sebenarnya. Kita sharing apa yang menjadi permasalahan mereka, dan dari Discovery Index sama pihak perbankan itu mereka juga menyampaikan solusi apa yang harus mereka lakukan. Dari pihak bank, ya misal kayak pinjaman dan segala macam lah, fasilitas apa yang bisa diberikan atau yang bisa digunakan oleh masyarakat. Dan ini mungkin salah satu produk yang di-display saat ini adalah produk dari binaan CCF seperti itu. Kurang lebih itu, dan kita sebenarnya fokusnya ke ini, ke mempromosikan. Iya. Kita punya platform, jadi UKM platform digital seperti itu. Jadi kita sebenarnya kita bukan buat, jadi kita beli kemudian kita create sendiri, kita buat sendiri. Jadi UKM di GCCF, jadi ya mudah-mudahan seperti ini. Jadi biasanya kita minta foto, foto produk, harganya berapa, Google Maps juga, WhatsApp juga. Jadi soalnya di situ ada ini, ada fasilitas WhatsApp form. Jadi pada saat calon pembeli klik di situ mengirim pesan, itu bukan ke kami, tapi langsung ke pemiliknya. Langsung jadi ke penjualnya. Penjualnya. Jadi kita hanya jadi mediator lah, ya, memediasi saja. Dan itu gratis. Kita nggak ada biaya apapun. Jadi mereka tinggal memenuhi apa yang menjadi ini ya, isi konten dari ini tadi, e-commerce tadi. Kita yang buat kok. Jadi begitu mereka kirim lewat email, kita buatin desainnya, kemudian kita berikan ke mereka, ya mereka nanti menyebarkan kemana-mana, lebih mudah. Baik, jadi selain melakukan pelatihan, pembinaan dari usaha masyarakat, juga membantu masyarakat untuk menjual produk dari mereka. Dan platform digital apa ini yang telah diberikan CCF untuk masyarakat? Oh ya, kalau itu tadi Aksesnya? UKM digital CCF itu tadi, ya kan. Jadi kayak e-commerce lah. Jadi kalau kita masuk di situ itu akan ada per item, kafe apa, kemudian makanan dan Nama segala digital macam. platformnya? Kalau itu memang kemarin ada sedikit masalah, maaf ya. Tetapi kalau memang ingin masuk itu linktree.ukmdigitalccf.com. Bisa dicek di situ. Nah, hanya kemarin ada permasalahan dari pemilik providernya, ya. Nah itu jadi beberapa hari nggak bisa diakses ya, nggak bisa diakses. Tapi insya Allah kemungkinan dalam beberapa hari ke depan sudah bisa. Jadi kesalahan bukan dari kami, dari mereka provider. Nah itu terus kita juga punya toko produk lokal. Ya ini kayak baju yang saya pakai ya. Jadi ini kurang lebih beda dengan ini. Kalau ini kan kita berusaha membantu untuk mempromosikan sekaligus menjualkan. Tapi kalau toko produk lokal, kita bukan endorse atau review, tapi kita sekedar sharing. Sharing bahwasanya ada produk contoh tas dari sini yang kualitasnya bagus. Ya, selebihnya biar mereka yang cek sendiri langsung dan langsung berhubungan dengan si pemilik produknya. Kita hanya share informasi saja. Itu kalau toko produk lokal. Baik. Dan terakhir Mas Baskoro, silakan untuk memberikan ajakan ke masyarakat untuk tetap bangkit di masa pandemi COVID-19. Silakan. Oh iya, pesan saya kan pandemi itu memang datang secara tiba-tiba. Kita nggak siap ya. Pemerintah pun seperti itu, makanya kebijakannya berubah. Apalagi kita masyarakat. Ya kan, tapi yakin satu hal bahwasanya pandemi itu memang mengakibatkan beberapa bisnis berjatuhan. Tetapi di sisi lain justru meningkatkan bisnis yang lain. Pesan saya adalah dalam keadaan apapun, di situ ada harapan, di situ ada peluang. Itu saja. Tetap semangat lah, jangan pernah patah semangat seperti itu. Ya baik, Mas Baskoro, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper.
Ya, itu tadi pemirsa perbincangan kita bersama Mas Baskoro, pendiri CCF, mengenai aksi sosial yang telah dilakukan CCF Indonesia. Dan informasi tadi juga menjadi penutup jumpa kita di program Gatekeeper sore hari ini. Tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19 dan jangan lupa saksikan program Gatekeeper setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ageng Widya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.